Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat pelajar di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kemudahan dalam mencapai cita-cita kalian. Amin. Senang sekali hari ini saya Edi bersama Rumah Belajar of Friends bisa kembali menyapa teman-teman dan memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Karena kita semua pasti yakin dan percaya bahwa semangat bisa mengatasi semua persoalan yang kita hadapi, dan semangat bisa mengantarkan kita kepada cita-cita yang kita dambakan. Buat adik-adikku yang saat ini sedang berada di kelas 12, tidak terasa teman-teman sudah berada pada fase akhir dari pembelajaran di SMA. Dan tentu saja fase terakhir ini adalah satu fase yang penuh dengan perjuangan. Satu fase yang sangat menegangkan mungkin, satu fase yang penuh tantangan. Menyita begitu banyak pikiran, waktu, dan tenaga dari teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di tahun depan teman-teman sudah dihadapkan pada berbagai ajang kompetisi, ujian masuk perguruan tinggi negeri, guna meraih gelar mahasiswa perguruan tinggi negeri. Suatu gelar yang didambakan oleh begitu banyak pelajar di Indonesia. Dan untuk mencapai itu semua, Rumah Belajar of Friends telah menyiapkan program-program yang luar biasa, yang terukur, terarah, dan terpadu. Sebentar lagi, teman-temanku akan menikmati video pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends berkaitan dengan pembahasan soal Panter Online. Apa itu Panter Online? Panter Online adalah suatu program belajar pra-tryout untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi soal tryout yang akan dilaksanakan oleh Rumah Belajar of Friends. Intinya adalah teman-teman kita berikan kesempatan untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan soal-soal yang akan kita keluarkan. Dengan begitu, proses belajar teman-teman menjadi lebih jelas, lebih terarah, dan lebih terukur. Hanya Rumah Belajar of Friends yang memberikan program belajar begitu detail. Tidak hanya program pra-tryout yang akan kita suguhkan ke teman-teman semua, tapi juga program pasca tryout berupa pembahasan soal akan teman-teman nikmati untuk mengukur, mengevaluasi validitas dari kemampuan teman-teman semua. Akhirnya, saya atas nama Rumah Belajar of Friends mengucapkan selamat belajar, selamat menikmati video pembelajaran pembahasan soal Panter Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adikku semua? Semoga kalian senantiasa luar biasa dan sehat selalu. Di video kali ini, KAF akan memberikan pembahasan Panter Mandiri Matematika Saintek yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk adik-adikku semua yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK 2021. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan videonya. Baik, soal yang nomor 1, diketahui matriks A dan matriks B. Jika matriks C berukuran 2 kali 2 dan memenuhi persamaan C pangkat 3 min 2A sama dengan B, maka determinan dari matriks 2C inverse adalah, nah jadi untuk mencari determinan dari 2C inverse ya, kalau kita pengen lebih mudah mencarinya, kita harus gunakan sifat-sifat determinan. Nah, dulu ada cara cerdas dalam sifat-sifat determinan ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita ditanya determinan A transpose, ini sama aja dengan determinan A. Artinya kita tidak perlu mencari A transpose-nya dulu, gitu ya. Kemudian ketika ditanya determinan A inverse, ini juga nggak perlu dicari A inverse-nya dulu, karena dia sama aja dengan seper dari determinan matriks A. Kemudian kalau ditanya determinan bilangan kali matriks ya, ini sama aja K pangkat N kali determinan A. Apa itu N? N adalah ordo matriksnya
gitu ya. Jadi kalau dia 2 kali 2 ya n-nya 2. 3 kali 3 ya berarti n-nya 3 gitu. Jadi nanti nggak mungkin dia tidak sama ya, pasti sama karena matriks yang punya determinan adalah matriks persegi. Kemudian kalau ditanyakan determinan A kali B, ini juga sama artinya dengan determinan A kali determinan B. Jadi nggak perlu nyari A kali B-nya dulu gitu ya. Nah, ketika ditanya determinan A pangkat N, ini juga nggak perlu cari dulu A kali A sebanyak N kali, itu nggak usah ya. Ini sama artinya dengan determinan A dipangkatkan N. Nah, kuncinya untuk menjawab soal ini, kita harus dapatkan dulu matriks C pangkat 3-nya. Jadi C pangkat 3 ini tinggal pindahin aja 2A-nya ke kanan ya. Jadi 2A ditambah B, gitu ya. Nah, kita tinggal buat matriks 2A. Semua elemennya A kita kali 2 semua ya. Jadinya adalah 4, min 1, min 2 gitu ya. Min 6. Kemudian 4 gitu ya. Kemudian ditambah matriks B-nya. Matriks B-nya min 5, 2, 0, 4. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah min 1, 0, min 6, 8 gitu ya. Nah, jadi determinan dari C pangkat 3 kita peroleh ya. Tinggal kita kali silang ya, min 8 dikurang 6, min 6 kali 0 berarti 0. Ya, ini tinggal kali silang aja. Nah, arti dari determinan C pangkat 3 sama artinya dengan determinan C yang dipangkatkan 3 gitu ya. Jadinya nih, berarti kita peroleh determinan C-nya itu adalah min 2, ya kan? Di akar pangkat 3 dari min 8 kan min 2. Dengan demikian, determinan dari 2C inverse itu sama artinya dengan 2 pangkat N. Di sini N-nya karena dia ordernya 2 kali 2, berarti 2 pangkat 2 kali seper determinan C. Nah, kita tinggal masukkan saja ya, 4 dikalikan 1 per min 2. Berarti jawabannya adalah min 2. Ya, jadi jawabannya yang B. Itu dia soal nomor 1. Gampang ya kalau kita gunakan cara cerdas. Berikutnya soal yang nomor 2. Jarak terdekat dari Y sama dengan X kuadrat plus 3 ke garis 2X min Y sama dengan 4 adalah. Nah, konsep dasarnya adalah kita harus menemukan titik yang terdekat ya pada kurva yang letaknya paling dekat dengan garis ini. Ya. Jadi biar kita lebih paham, kakak akan gambarkan dulu. Nih ada gambar parabolanya ya. Kenapa kakak gambar terbuka ke atas? Karena koefisien X kuadratnya itu positif kan gitu ya. Kemudian tentunya garisnya kalau kita gambarkan, dia posisinya tidak memotong parabola. Karena kita disuruh mencari jarak gitu ya. Kalau dia berjarak artinya kan dia tidak ketemu. Nah, bagaimana cara mencari titik terdekat pada kurva yang nantinya kita cari jaraknya? Yang harus kita lakukan adalah membuat garis singgung yang sejajar dengan garis ini. Ya. Buatlah garis singgung yang sejajar dengan garis ini. Jadi kalau kita buat garis singgungnya ini ya, yang sejajar. Kemudian disitulah kita akan menemukan titik singgungnya. Nah, titik singgungnya ini adalah titik yang terdekat ke garis. Tinggal kita cari deh jaraknya alias si D ini. Nah, cuman bagaimana sih untuk mendapatkan S dan mencari D-nya? Kita perlu ingat-ingat kembali bahwa dulu pernah kita mempelajari tentang bagaimana cara mencari titik singgung. Caranya adalah kita tinggal samakan gradien dengan turunan. Bagaimana cara mencari jarak titik ke garis? Caranya adalah menggunakan rumus ini. Gitu ya.
Jadi langkah pertama kita harus dapatkan titik S-nya ini, titik singgungnya ini. Nah, tentunya kita harus cari gradien garis ini. Ya, gradien garis ini adalah 2 gitu ya. Nah, jadi M itu kan sama aja F aksen. Ya kan? F aksen X sama dengan 2. Nah, F aksen di sini yang diturunkan adalah kurvanya ya. Berarti turunan X kuadrat plus 3 itu tidak lain adalah 2X. Nah, berarti X-nya nanti 1. Kalau sudah ketemu X-nya, kita tinggal cari Y-nya. Ya, kita tinggal cari Y-nya. Caranya kita tinggal masukkan ke persamaan awal. Jadi 1 kuadrat tambah 3. Nah, ketemu Y-nya adalah 4. Jadi titik S ini adalah titik 1,4. Gitu ya, 1,4 dia di sini. Nah, berarti jaraknya itu ya, jarak titik 1,4 ya. D itu adalah jarak titik 1,4 ke garis. Nah, persyaratannya garisnya ini harus sama dengan 0 ya. Jadi kita pindahkan 4-nya ke kiri. Nah, jadi gini. Berarti D-nya itu sama dengan mutlak gitu ya. Kita tinggal masukkan titiknya ke persamaan garis ya. Ini maksud dari bagian atas itu. Jadi masukkan titiknya ke persamaan garis. 2 kali 1 min 4 min 4 gitu ya. Bagi akar koefisien X garis dan koefisien Y garis dikuadratin ya. Nah, ini nanti 2 kurangi 4 kurangi 4 hasilnya min 6 ya. Karena dimutlakin ya jadinya 6. Per bawahnya adalah akar 5. Nah, udah selesai. Jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, berikutnya soal yang nomor 3. Jika garis Y sama dengan AX berpotongan dengan hiperbola, maka nilai A yang memenuhi adalah. Nah, tentunya kata kuncinya di sini adalah berpotongan ya. Apa syaratnya garis dengan kurva berpotongan? Nah, kita harus ingat-ingat kembali bahwa ketika ada garis dengan kurva ya. Nah, hubungannya apa? Bisa berpotongan, bisa bersinggungan, bisa tidak berpotongan. Nah, syaratnya berpotongan itu diskriminannya harus lebih besar dari 0. Kita tahu ya, diskriminan itu nanti adalah B kuadrat min 4AC. Kalau bersinggungan D sama dengan 0. Kalau tidak berpotongan berarti D kurang dari 0. Nah, ini terlebih dahulu kita harus substitusikan ya. Substitusikan persamaan garisnya ke persamaan hiperbola. Jadi Y sama dengan AX kita masukkan ke persamaan 3X kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan 6. Kita tinggal ganti Y-nya ya. 3X kuadrat min 2 kali AX dikuadratkan sama dengan 6. Nah, ini 3X kuadrat min 2A kuadrat X kuadrat min 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita rapihin ya, jadi 3 min 2A kuadrat X kuadrat min 6 sama dengan 0. Karena berpotongan ya, berpotongan berarti syaratnya yang kita gunakan adalah D lebih besar dari 0. Ya. Jadi D-nya di sini adalah B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya nggak ada Kak, berarti 0. Karena B itu koefisien X ya. Min 4A-nya ini 3 min 2A kuadrat kali C-nya itu min 6. Gitu ya. Lebih besar dari 0. Nah, di sini nih kalau kita kalikan jadinya 24 ya, 3 min 2A kuadrat lebih besar dari 0. Kalau kita bagi 24 habis ya, jadi tinggal 3 min 2A kuadrat lebih besar dari 0. Nah, dari sini kalau kita cari ya, cari nilai A-nya, berarti kan nanti 3 min
2A kuadrat sama dengan 0. Artinya 2A kuadrat itu sama dengan 3. A kuadratnya ini sama dengan 3/2, ya kan? Berarti A-nya itu sama dengan plus minus akar 3/2. Nah, kita cari nilai A-nya dulu ya. Setelah kita dapatkan nilai A ya, barulah kita buat garis bilangan. Kalau pertidaksamaan kan kita harus bikin garis bilangan. Karena nilai yang kita peroleh pembuat nolnya lebih dari 1 gitu ya. Nah, kita tinggal buat garis bilangan. Nah, di sini ada min akar 3/2 sama akar 3/2. Tanda paling kanannya adalah min ya, karena koefisien A kuadratnya min plus min. Nah, yang kita arsir adalah yang plus. Nah, penyelesaiannya ini bisa kita tuliskan dalam tanda mutlak ya. Jadi kalau kalian masih ingat kan, HP-nya itu kan ini ya. Jadi min akar 3/2 gitu ya. Lebih kecil dari A, lebih kecil dari akar 3/2. Bentuk penulisan seperti ini bisa kita tulis dalam bentuk tanda mutlak ya. Tanda mutlak A lebih kecil dari akar 3/2. Jadi kalau kalian masih ingat ya dulu ya, ketika ada bentuk mutlak ya, jadi kalau ada mutlak X lebih kecil C, ini sama artinya dengan min C lebih kecil X lebih kecil C. Kalau tandanya lebih besar gimana kak? Nah, kalau lebih besar ini sama artinya dengan X lebih besar C, atau gitu ya, X lebih kecil dari min C. Nah, ini dulu tentang bentuk mutlak gitu ya, bentuk mutlak. Nah, ini harus kita ingat-ingat lagi nih. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, itu soal nomor 3. Berikutnya soal yang nomor 4. Diketahui fungsi f memenuhi fx plus 4 sama dengan fx untuk tiap x elemen real. Jika integral dari 1 sampai 4 fx dx adalah 2, integral min 2 0 fx dx adalah min 7, maka berapakah integral dari 1 sampai 15 fx dx? Nah, ini ada cara gampangnya ya, ada cara gampangnya. Jadi fungsi yang memenuhi hubungan fx plus sesuatu ya, ini bisa 4, bisa berapapun ya, bisa tambah, bisa kurang, sama dengan fx. Ini nanti disebutnya sebagai fungsi periodik. Nah, khusus fungsi periodik ya, untuk integral tertentu yang berbatas ini ya. Jadi kalau integral dari 1 sampai 4 fx dx ini nilainya sama dengan 2. Nah, dari 1 ke 4 ini kan nanti nambahnya 3 ya. Nambahnya 3. Nah, nih, kemudian dari integral min 2 ke 0 fx dx ini nilainya adalah min 7 gitu ya. Nah, dari sini dari 1 ke 4 ini kan dia nambahnya 3. Kemudian dari min 2 ke 0 ini dia akan nambahnya 2 gitu ya. Nah, ini ada cara gampangnya. Caranya adalah begini. Pertama kita buat garis bilangan dulu ya. Karena kita disuruh mencari integral dari 1 sampai 15 ya, garis bilangannya batas kirinya 1, batas kanannya 15. Nah, kemudian kita buat penambahan dimulai dari yang paling besar dulu ya, penambahan 3. Nah, sebanyak berapa kali nanti kita bisa buat 1 ditambah 3 4 ya kan. Kemudian 4 tambah 3 7. 7 tambah 3 10. Ini masih bisa ditambah 3 ya sebelum 15, berarti tambah 3 lagi jadi 13. Nah, 13 ke 15, nah ini pasti nambahnya 2 sisanya gitu ya. Nah, jadi hasil dari integral 1 sampai 15 fx dx ini sama artinya dengan ya,
Ini kan berapa kali dia nambah 3? Itu ada 4 kali. Sementara kalau yang nambah 3 itu nilainya adalah 2. Berarti nanti ini 4 kali 2. Ditambah yang nambah 2-nya ini cuma sekali doang. Berarti ya udah ditambah dengan min 7. Nah, ini cara mudahnya nih. Jadi hasilnya adalah 1 gitu ya. Gampang banget Kak. Ya emang gampang nih. Ini adalah tipe soal UTBK ya semuanya. Oke, berikutnya soal yang nomor 5. Jika Px plus 1 dan Px min 2 dibagi oleh X min 1, sisanya berturut-turut min 3 dan 6. Jika Px min 1 dibagi oleh X kuadrat min 3X, sisanya adalah... Nah, ini adalah pelajaran tentang suku banyak ya, suku banyak. Dalam mencari sisa, kita harus menggunakan yang namanya teorema sisa. Nah, kita bisa ingat-ingat kembali di sini bahwa ketika ada suatu suku banyak, katakanlah Px ya, dibagi oleh X min A, maka sisanya adalah PA. Nah, ini sebenarnya adalah pembuat nol dari pembaginya, kita masukkan ya PA itu. Ini kalau pembaginya pangkat 1, langsung masukin aja. Tapi kalau pembaginya pangkat 2, kita harus misalkan sisanya dulu nih. Misalkan sisanya dulu. Nah, kita harus misalinnya dia pangkat 1 ya. Kalau nanti pembaginya pangkat 3 Kak, kita misalin pangkat 2 gitu. Nah, jadi kalau kita mau mencari M dan N-nya, kita tinggal faktorkan pembaginya, kemudian nanti masukkan ke sisanya. Gitu ya. Nah, jadi untuk soal ini ya, kita tinggal masukkan pembuat nolnya. Ya, ini kan ada X min 1, berarti X-nya nanti 1. Gitu ya. Jadi kalau dimasukin 1, ya jadi kan ini kan Px plus 1 dibagi X min 1, sisanya itu kan katanya adalah min 3. Kemudian Px min 2 dibagi oleh X min 1, ini sisanya katanya adalah 6. Nah, kalau kita masukkan 1 ke Px plus 1, jadinya nanti kan P2. Ya, jadi P2 sama dengan min 3. Gitu. Kalau kita masukkan X min 1 ke Px min 2, jadi kan 1 kurang 2 jadi P min 1. Nah, ini jadinya P min 1 gitu ya. Sama dengan 6. Nah, ini modal kita nih. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Px min 1 kalau dibagi oleh X kuadrat min 3X, sisanya apa? Nah, tentunya sisanya ini harus kita misalin ya, sesuai dengan teori tadi. Kita misalkan Mx plus N. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus faktorkan pembaginya. Ini tinggal kita keluarin aja. Gitu ya. Jadi nanti pembuat nolnya adalah 0 dan 3 kan gitu ya. Jadi ketika kita masukkan 0 ke sini ya, jadinya nanti P min 1. Ketika dimasukin 0 jadinya M kali 0 gitu ya. Tambah N. Nah, P min 1-nya kan nilainya 6, berarti kita sama dengan kan 6. Nah, dari sini kita dapat N-nya itu 6. Kemudian kalau kita masukkan 3, apa yang kita peroleh? 3 dikurangi 1, berarti P2. Nah, kita masukkan 3 ke Mx plus N ya, berarti M kali 3 tambah N. Nah, nilai P2 sudah ada nih, min 3, berarti kita sama dengan kan min 3. Nah, karena N-nya sudah ketahuan 6, kita tinggal masukkan ya, 3M plus 6 sama dengan min 3. 3M sama dengan min 9, berarti M-nya adalah min 3, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Sisanya adalah min 3X plus N. N-nya adalah 6. Jadi min 3X plus 6.
6. Itu cara mengerjakan soal yang nomor 5. Mudah-mudahan paham, oke? Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Ada pertidaksamaan mutlak ya. Nah, kita ingat-ingat kembali tadi kakak sudah sempat menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak ya, untuk yang sederhana, ketika tandanya itu kurang dari, maka penyelesaiannya antara gitu ya. Kalau tandanya lebih dari, maka penyelesaiannya fx lebih besar atau fx kurang dari min. Nah, jadi ini karena itu tandanya kurang dari, ya kan? Berarti kita buat antara dong, ya kan? Jadi min 4 gitu ya, lebih kecil 5 min. Nah, itu mutlaknya harus kita hilangkan satu persatu ya, nggak bisa langsung. Nah, semua kita tambahin, semua kita kurangin 5 semua. Ini nanti jadinya min 9 lebih kecil min mutlak x min 3 lebih kecil karena dikurang 5 jadi ini min 1 ya. Kemudian kita kali min semua. Ya, kita kali min semua. Jadinya nanti ini 9. Ingat kalau dikali min tanda dibalik ya. X min 3. Nah, jadi lebih besar 1. Nah, ini nanti ada 2 pertidaksamaan yang harus kita selesaikan. Ya, yang pertama adalah mutlak X min 3 lebih besar 1. Kemudian yang kedua adalah mutlak X min 3 lebih kecil dari 9. Nah, ini kalau kita selesaikan masing-masing ya. Jadinya ini X min 3 lebih besar 1 atau gitu ya. X min 3 lebih kecil min 1. Jadi kalau tandanya lebih dari kita gunakan yang ini ya, yang bawah. Jadinya nih X lebih besar dari 4 atau X lebih kecil dari 2. Gitu ya. Kemudian kalau yang kedua ini, kalau kita selesaikan, nah karena tandanya kurang dari berarti antara min 9, X min 3, 9. Jadi ini kalau kita tambahin 3 semua, kita dapat X antara min 6 sampai dengan 12. Nah, dari 2 penyelesaian yang kita peroleh ya, kita harus iriskan. Kenapa diiriskan, Kak? Karena di sini kan antara ya, bukan atau. Jadi kita buat irisannya. Nah, irisannya gimana? Kita tulis dalam satu garis bilangan. Ini ada 4 ya, kita tinggal tuliskan aja. Yang paling kecil adalah min 6, kemudian 2, 4, kemudian 12. Nah, 4 sama 2 tadi X lebih besar 4 berarti ke kanan. Kemudian 2 lebih kecil berarti ke kiri gitu ya. Kemudian yang kedua kita peroleh tadi min 6 sampai 12. Nah, min 6 sampai 12 ini. Nah, jadi irisannya jelas di sini yang dilalui oleh 2 garis. Nah, ini yang dilalui 2 garis nih. Jadi penyelesaiannya X antara min 6 sampai 2, kemudian 4 sampai 12. Jawabannya yang delta. Itu ya. Itu pembahasan soal yang nomor 6. Baik, berikutnya soal nomor 7. Ada sebuah lingkaran pusatnya di A, min B dengan jari-jari akar 13 menyinggung garis 3x min 2y plus 6 sama dengan 0. Nilai 3a plus 2b-nya sama dengan berapa? Nah, ini ada cara gampangnya ya. Jadi kalau ada lingkaran menyinggung garis, nanti cara gampangnya begini. Jika lingkaran disinggung oleh garis H, maka jari-jari itu akan sama dengan jarak titik pusat ke garis H. Nah, jadi ini kita tinggal buat jari-jari gitu ya, sama dengan
jarak titik pusat. Berarti yang tadi yang pakai jarak titik ke garis ya, jadi mutlak gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan titiknya ke persamaan garis. Berarti jadinya 3A. Terus min 2 kali min B jadinya plus 2B plus 6 gitu ya. Dibagi akar, koefisien X-nya adalah 3. Ditambah koefisien Y-nya adalah min 2. Nah, ini nilainya sudah diketahui, akar 13 gitu ya. Jadi mutlak 3A plus 2B plus 6 per, ini kalau dihitung-hitung akar 13 sama dengan akar 13. Akar 13-nya boleh kita kali silang ya, tapi mutlaknya masih tetap ada. Nah, ini nanti cara penyelesaiannya ada 2 ya, karena yang dimutlakkan hasilnya 13 itu kan bisa plus bisa min 13. Jadi 3A plus 2B plus 6 itu bisa sama dengan 13, atau 3A plus 2B plus 6 itu bisa juga sama dengan min 13. Karena kedua bilangan ini kalau dimutlakkan hasilnya sama-sama 13. Jadi dari sini kita peroleh ya, 3A plus 2B-nya ini hasilnya adalah 7. Kalau yang kedua 3A plus 2B-nya kita akan dapatkan min 19. Jadi jawabannya min 19 dan 7. Itulah nilai 3A plus 2B yang mungkin. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, di soal yang nomor 8 kita harus pindahkan dulu min 1 dan plus 2 yang di sebelah kanan ya, kita pindahkan dulu. Jadi kalau kita pindahkan, kita akan peroleh X plus 1 gitu ya, sama dengan 3 sin A ditambah 2 cos B. Kalau 2-nya dipindah, jadinya Y min 2 sama dengan 3 cos A min 2 sin B. Nah, untuk mendapatkan bentuk yang ditanyakan ini ya, kita harus berpikir bagaimana sih supaya ada kuadrat-kuadratnya, Kak? Ya sudah pasti kita tinggal kuadratin aja ya dong. Kita tinggal kuadratkan kedua ruasnya. Kuadratkan kedua ruasnya, ini juga dikuadratin kedua ruasnya. Kak, kenapa nggak langsung aja X ini kita masukkan, Y ini kita masukkan? Ya sudah kelihatan aja, udah kelihatan males ya. Ini ada 3 suku, kalau dikuadratin udah ribet banget. Apalagi yang nantinya kuadratin adalah sin sama cos. Nah tentunya kalau kita pindahin dulu 1 dan min 2-nya mungkin akan lebih ringan gitu ya. Nah jadi ini kalau kita kuadratkan, jadi ruas kiri ada X kuadrat plus 2X plus 1 gitu ya, sama dengan 9 sin kuadrat A ditambah 2 kali 2 cos B kali 3 sin A. Ini nanti jadinya 12 sin A cos B gitu ya, ditambah 4 cos kuadrat B. Kemudian kalau yang kedua dikuadratin, ini jadinya Y kuadrat min 4Y plus 4. Nah, ini jadinya 9 cos kuadrat A min 12 cos A sin B ditambah dengan 4 sin kuadrat B. Nah, karena di sini antara X kuadrat dan Y kuadratnya dijumlah, maka kedua persamaan ini setelah kita jabarin harus kita jumlahkan. Ya. Biar sesuai permintaan soalnya. Nah, kalau kita jumlahkan, kita akan dapatkan apa nih? Ada X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y ditambah dengan 5 gitu ya. Nah, kemudian yang ruas kanannya gimana, Kak? Nah, kalau kita perhatikan nih, di sini nanti ada 9 sin kuadrat tambah 9 cos kuadrat. Kita ingat bahwa kalau ada sin kuadrat tambah cos kuadrat,
ini tidak lain adalah nilainya 1 gitu ya. Nah, jadi kalau ini 9-nya kita keluarin setelah ditambah gitu kan, ini kan nanti nilainya 1. Demikian halnya juga yang cos kuadrat B dengan sin kuadrat B ini, kalau 4-nya dikeluarin, nah ini nanti nilainya 1. Jadi nanti 9 dikeluarin, berarti 9 kali 1 gitu ya. Jadi 9 kali 1 ditambah. Nah ini 12-nya bisa kita keluarin. Nah jadi di sini ada sin A cos B dikurang ya. Sin A cos B dikurang cos A sin B gitu ya. Nah yang belakang berarti tambah 4 kali 1. Nah kita dapat x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y ditambah 5 sama dengan 9 tambah 4 jadi 13 ya, ditambah dengan 12. Nah kita tahu nih sin cos min cos sin itu tidak lain adalah sinus A min B gitu ya, sinus A min B. Nah supaya kita mendapatkan nilai minimum dari bentuk ini, maka nilai dari sin A min B-nya ini harus minimum. Ya. Berapa sih nilai minimum dari sin? Ya, nilai minimum dari sin tidak lain adalah 1. Ini harus minimum ya tadi. Karena kita mau mencari nilai minimum. Nah, nilai minimum dari sinus A min B, nilai paling kecil sin itu adalah min 1. Jadi nilai minimumnya ya, ini nilai minimumnya kita bisa dapatkan nilai minimum dari x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y plus 5 berarti sama dengan 13 ditambah 12 kali 1. Kali min 1 gitu ya. Nah, berarti x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y plus 5 itu sama dengan 1. Loh kak, yang ditanyakan nilai minimum dari x kuadrat plus y kuadrat min plus 2x min 4y plus 6, bukan plus 5. Loh, gimana caranya biar plus 6? Gampang ya. Kita tinggal tambahin 1 kedua ruasnya. Ya kan? Jadi kita akan dapatkan x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y tambah 6. Hasilnya berarti 1 tambah 1, 2. Inilah jawabannya. Gitu ya. Nah, itu soal yang nomor 8. Berikutnya soal nomor 9 ya, soal nomor 9. Diketahui suatu deret dengan rumus Sn-nya ini. Ingat Sn itu artinya adalah jumlah n suku pertama gitu ya. Yang ditanya itu adalah U3, U4, U5 sampai U2n plus 3. Jadi kalau Sn itu kan artinya dari U1 tambah U2 tambah dan seterusnya sampai dengan suku yang ke N ditambahin. Lah kak, ini yang ditanyakan itu adalah sampai dengan U2N plus 3. Oh, berarti itu sama aja kita nyari S2N plus 3. Berarti dia dari U1, U2 gitu ya, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan U2N plus 3. Loh, karena yang kita cari ya, yang kita cari itu kan dari U3 sampai U2N plus 3. Berarti kita harus kurangkan nih dengan U1 tambah U2. U1 tambah U2 ini tidak lain adalah S2. Ya. Jadi untuk memperoleh yang kita cari ya, untuk memperoleh yang kita cari alias untuk mendapetin U3 tambah U4 tambah dan seterusnya sampai dengan U2N plus 3,
Ini berarti kita tinggal cari S2N plus 3 dikurangi dengan S2. Gitu ya. Nah, gimana cara nyari S2N 2N plus 3, Kak? Dari rumusnya ini, kalau Sn kan ininya N. Kalau S2N plus 3 berarti setiap ada N kita harus ganti dengan 2N plus 3. Berarti nanti nih 2N plus 3 kuadrat dikurang 6 kali 2N plus 3 gitu ya, ditambah 9. Kemudian kalau S2-nya, kita bisa hitung dulu ya S2-nya di sini. S2-nya berarti 2 kuadrat min 6 kali 2 ditambah 9. Nah, ini kalau dihitung-hitung 4 kurang 12 kan min 8. Min 8 tambah 9 1, ya kan? Nah, ini berarti nanti dikurangi 1. Nah, kita tinggal jabarkan ya. Jadi ini 4N kuadrat tambah 12N tambah 9. Ini jadinya min 12N min 18 gitu ya, ditambah 8. Nah, 12N-nya habis. Berarti tinggal apa nih? 4N kuadrat gitu ya. Min 10 sama ini jadi min 1. Inilah jawabannya. Gampang ya? Gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Balok dengan rusuk alasnya 4, tingginya 6. Titik P adalah perpanjangan AB dengan AB banding BP-nya 1 banding 2. Jika theta adalah sudut antara HP dengan bidang BCGF, maka cos theta-nya berapa? Oke, kita gambarkan dulu baloknya. Rusuk alasnya 4 ya, jadi seperti ini gambarnya. Kemudian ada titik P pada perpanjangan AB. Kita perpanjang AB ke kanan ya, karena dia bilangnya AB. Kalau BA, kakak perpanjangnya ke kiri gitu ya. Nah, AB banding BP itu 1 banding 2. Oke, kita bisa tuliskan ya. Tadi AB-nya itu kan 4. Kalau AB 1, BP-nya 2, berarti BP-nya harus 8 dong, ya, secara perbandingan gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari sudut antara HP dengan bidang BCGF? Nah, kita harus buat garis HP-nya dulu. Nah, tentunya ini untuk mencari sudut antara garis dengan bidang, kita harus temukan dulu titik tembusnya. Nah, agak susah Kak ngelihatnya karena BCGF itu kan begini, ya kan? Nah, jadi untuk mencari sudut antara HP dengan BCGF, kita harus ganti bidang BCGF-nya. Tapi harus sejajar dengan bidang BCGF. Jadi untuk mencari sudut antara HP dengan BCGF, ya, ini karena titik tembusnya agak susah dilihatnya, kita harus gantikan bidang BCGF tapi tetap sejajar dengan bidang BCGF. Bidang apa yang sejajar BCGF? Tentunya adalah bidang ADHE. Jadi ini sama aja kita nyari sudut antara HP dengan ADHE. Nah, dalam mencari sudut antara garis dengan bidang, kita harus cari dulu pertemuannya, gitu ya. Pertemuan antara garis HP dengan ADHE, ya jelas ya, dia di titik H ketemunya. Berarti nanti kalau kita buat segitiganya adalah segitiga AHP dengan sudutnya terletak di H gitu ya, sudutnya terletak di H, katakanlah dia theta ya, sesuai soalnya. Nah, kebetulan segitiga AHP ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku Kak? Karena garis PA itu kan tegak lurus sama ADHE. Berarti PA itu tegak lurus dengan AH, makanya dia siku-siku. Nih siku-siku nih. Jadi kalau AH-nya kita bisa cari ya menggunakan Pitagoras ya, karena tingginya 6, alasnya 4 gitu kan. Nah, ini bisa kita dapatkan nanti AH-nya itu
tinggal Pitagoras ya, 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi nanti akan kita dapatkan 2 akar 13 ya. Nah, ini AH. Karena kita mau mencari cos theta, berarti ini harus cari dulu sisi miringnya. Nah, kita cari HP ya. Berarti akar 2 akar 13 kuadrat ditambah ini 12 ya. 12 kuadrat. Nah, kita cari. Berarti nanti ini hasilnya adalah 2 akar. Nah, 2-nya kita keluarin ya. Berarti 13 ditambah 12 dibagi 2 kan 6. 6 dikuadratin kan 36 ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2 akar 49. Ya, 49 itu berarti sama aja 7 dong. Ya nggak sih? Nah, berarti hasilnya adalah 14 HP-nya. Nah, kalau sudah ketemu HP-nya nih 14 ya, maka nilai cos theta-nya ketemu. Cos itu tinggal samping per miring. Sampingnya theta adalah AH. Ya. Miringnya siapa? HP. Kita tinggal hitung aja. AH-nya 2 akar 13. Gitu ya. Kemudian HP-nya adalah 14. Gitu kan? Jadi jawabannya berapa nih Kak? Jawabannya adalah akar 13 per 7. Gitu ya. Nah, ini mestinya jawabannya seperti ini. Jadi 7-nya itu di luar ya, bukan di dalam akar. Ya, jadi nggak ada jawaban ya. Oke. Nomor berikutnya. Nomor 11. Di dalam sebuah kantong terdapat bola merah dengan jumlah 3N dan bola putih dengan jumlah 2N. Jika dilakukan pengambilan 2 bola sekaligus dan peluang terambilnya bola dengan warna sama adalah 7/15, maka nilai dari 5N-1 per 13N-5 berapa? Tentunya supaya bolanya ini berwarna sama ya, berarti yang terambil itu harus 2 bola merah atau gitu ya 2 bola putih. Nah, kalau mintanya berwarna sama, kalau berbeda warna ya 1 merah 1 putih. Nah, dalam setiap pengambilan bola sekaligus itu kita harus gunakan kombinasi ya untuk menghitung banyak cara atau menghitung peluangnya. Jadi kalau yang terambil adalah 2 bola merah, bola merahnya ada 3N, diambil 2, berarti kombinasi 3N2. Nah, ini kemungkinan lain adalah terambilnya 2 bola putih, berarti ditambah ya. Kombinasi 2N2 dibagi, karena peluang ya harus kita bagi dengan total bolanya ada 5N, diambil 2. Nah, nilainya ini harus sama dengan nanti 7/15 gitu ya. Nah, ingat ngitung kombinasi, cara mudahnya gimana Kak? Jadi kalau misalkan C3N2, berarti kita kalikan dari 3N ke bawah sebanyak 2 kali. Berarti nanti 3N, habis 3N berarti dikurang 1, berarti 3N-1 bagi 2 faktorial. 2 kali 1 gitu ya. Kalau C2N2 sama 2N 2N-1 bagi 2 faktorial juga per gitu ya. Nah, penyebutnya berarti adalah 5N kali 5N-1 per 2 faktorial juga. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 7/15 gitu ya. Nah, ada yang bisa dicoret, kita coret aja lah ya. Di sini ada per 2 kali 1, 2 kali 1, kita coret aja biar nggak ribet. Kemudian nih masing-masing memuat N ya, kita coret juga N-nya 1. Nah, kita tinggal sederhanakan nih.
kalau kita sederhanakan, kita akan dapat 9N dikurang 3 tambah 4N dikurang 2 gitu ya. Bagi dengan 5 kali 5N min 1 sama dengan 7/15. Oke, jadi ini 5-nya bisa dicoret ya. Bisa dicoret, jadi ini 3. Nah, jadi ini kalau disederhanakan, nanti jadinya adalah 13N min 5 per 5N min 1 sama dengan 7/3. Nah, kalau kita lihat, loh ini pertanyaannya udah mirip dengan yang diketahui. Cuma posisinya doang ditukar. Berarti jawabannya bukan 7/3 ya, tapi 3/7 nantinya. Nah, jawabannya nanti 3/7. Jadi ini tinggal kita tukar aja. Karena kita mau mencari 5N min 1 per 13N min 5 ya. Jadi jawabannya 3/7. Ini nggak perlu kali silang ya buat dapetin N, nggak usah. Karena pertanyaannya sudah mirip dengan apa yang sudah kita dapat. Oke, berikutnya adalah nomor 12. Diketahui sistem persamaan, yang satu garis, yang satu kuadrat, alias ini parabola ya. Nah, jadi sebenarnya hubungan antara garis dan parabola itu biasanya kita selalu menggunakan istilah yang disebut dengan diskriminan. Nah, jadi nanti di sini istilahnya memiliki tepat satu penyelesaian itu artinya apa? Nah, kita bisa dekati dari bentuknya. Kalau D-nya lebih dari, itu tadi kan berpotongan. Kalau garis dengan parabola berpotongan, itu berpotongannya di 2 titik. Maka dia disebutnya nanti mempunyai 2 solusi. Kalau D-nya sama dengan, itu artinya bersinggungan. Kalau bersinggungan itu antara garis dan parabola itu ketemunya di 1 titik. Makanya disebutnya mempunyai 1 solusi. Nah, ketika D kurang dari kan nggak berpotongan. Berarti karena nggak punya titik potong, maka dia tidak punya solusi. Jadi kalau di sini disebutkan memiliki tepat satu penyelesaian, ini sama artinya dengan diskriminan sama dengan 0. Cuman terlebih dahulu kita harus samakan ya, kita harus samakan dulu. Jadi yang ruas kiri yang parabola misalkan jadi x kuadrat plus 2x plus 1 sekalian kita jabarkan ya. Yang ruas kanannya adalah min mx plus n. Nah, ini kalau kita pindah ruas, yang di ruas kanan jadinya nanti 2 plus mx ya, sekalian dikelompokkan ditambah 1 kurang n. Nah, kita bisa gunakan D lebih besar, D sama dengan 0 ya. Jadi D-nya itu apa nih? B kuadrat min 4AC, 2 plus M kuadrat min 4 A-nya 1, C-nya 1 min N. Nah, ini tinggal jabarin 4 plus 4M plus M kuadrat dikurang 4 ditambah 4N gitu ya. Nah, dari sini kita peroleh bentuk akhirnya M kuadrat plus 4M ditambah 4N. Loh Kak, ini gimana cara nyari M-nya? Kan ini kan belakangnya masih bentuk variabel ya, N lagi ya kan. Nah, dari sini kita memandang persamaan kuadrat dalam bentuk M. Ketika pertanyaannya jumlah semua nilai M, karena ini bentuk kuadrat, maka nilai M-nya nanti ada 2. Berarti kita bisa gunakan ya, kita bisa gunakan rumus jumlah akar. Nah, M1 tambah M2 itu rumusnya apa? Jadi rumus jumlah akar ya. Jadi kalau kakak punya persamaan kuadrat gitu ya. Jadi X1 tambah X2 itu tanpa memfaktorkan bisa dicari. Rumusnya adalah min B per A. X1 kali X2 tanpa memfaktorkan juga bisa dicari. Jadinya adalah C per A. Nah, ini bentuk ini sering sekali ya digunakan. Nah, jangan sampai kalian lupa. Harus diingat-ingat. Jadi, berapa nilai M1 tambah M2-nya? Nah, nilainya berarti adalah min B per A. Berarti min 4 per 1. Nah, berarti nilainya adalah min 4.
Jadi jawabannya adalah yang E untuk nomor 12. Oke, demikian pembahasan kita untuk Panther Mandiri Matematika Saintek. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami, dan tentunya setelah menyaksikan atau melihat video dari kakak ini, mudah-mudahan adik semua bisa mahir lagi dalam berlatih soal-soal UTBK, terutama di Matematika Saintek. Jangan lupa bagi adik-adikku semua yang belum subscribe ya channel YouTube Offline, segera subscribe supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika dari Rumah Belajar Offline mengupload video. Ya, tentunya video-video yang kami upload adalah video-video yang tentunya akan bermanfaat sekali buat adik-adik semua para pejuang UTBK 2021. Sekian dari kakak, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.